Baik, tanggapan kami selaku penasihat hukum keluarga, kasus ini kan kasus pembunuhan terencana. Lalu untuk apa menjelek-jelekkan almarhum dengan menuduhkan segala macam fitnah yang keji-keji kan gitu. Jadi jawaban saya begini, dia lahir sehat, normal. Dia melamar polisi, tentu berbagai macam ujian dilalui, sehat ya. Uji psikologi sehat, tes kesehatan sehat. Semuanya sehat, makanya diterima jadi anggota Polri. Di Brimob dia terbaik di angkatannya ya, sniper terbaik. Maka direkrut dia dari Jambi atau dari daerah ke Jakarta, tepatnya di Pidum Polri. Yang merekrut juga Perdi Sambo menjadi anak buah dia ketika dia Dirti Pidum Polri. Lalu Perdi Sambo naik menjadi Kadip Propam, dari jabatan Brigjen Pol menjadi Irjen Pol. Dia merekrut lagi ke rumahnya menjadi ajudan. Artinya Perdi Sambo menilai itu terbaik. Tentu karena terbaik makanya direkrut ke rumah. Setelah dia ikut jadi ajudan, diberikan untuk mengawal istrinya. Tentu karena terbaik makanya dikasih untuk mengawal istrinya, kecuali dia mau menjerumuskan istrinya dicari yang buruk toh. Setelah dia menjadi pengawal istrinya, dipilih lagi dia menjadi anggota Satgas Merah Putih. Artinya tadi ada kurang lebih 7 kali dia terbaik, makanya dia sampai kepada Satgas Merah Putih. Lalu mereka bunuh secara terencana karena Putri diduga birahi di Magelang tidak tersampaikan. Birahi dia mungkin sudah diubun-ubun, akhirnya dipitnah dengan mengatakan bahwa Brigadir J ini kurang ajar atas hasutan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf mengatakan supaya tidak ada duri dalam rumah tangga dia. Lapor saja ke Perdi Sambo kan begitu. Lalu Putri pun mengaduh tanggal 7 ya. Dan tanggal 8 Perdi Sambo sudah dalam keadaan muka sangat emosional, dia sudah menunggu untuk menghabisi. Nah, kemudian terkait dengan penilaian daripada si asisten rumah tangga ini, emang dia siapa bisa menilai ajudan? Yang berhak menilai itu atasan, bukan asisten rumah tangga. Namanya asisten rumah tangga, keberadaan dia itu kalau dia juru masak seputar di dapur. Kalau asisten rumah tangga di bidang merawat taman, dia seputar di taman dan kebun-kebun. Kalau dia asisten rumah tangga bagian security, berarti dia mengawasi rumah. Adalah mengherankan jika asisten rumah tangga sampai memonitor ke klub-klub. Gitu ya. Ada nggak asisten rumah tangga yang setiap hari pergi ke night club atau setiap minggu ke night club? Itu kan menjadi pertanyaan, berarti ada yang ngajarin dia untuk ngomong begitu. Bahwa memfitnah orang mati juga ada hukumnya. Sifatnya itu delik aduan. Nah, saya memperingatkan dia, teman sumber dia, siapa tahu dia tidak mengerti hukum, segera itu fitnah-fitnah itu dicabut atau nanti saya penjarakan, saya adukan kan begitu. Karena orang ini berpikir untuk menyelamatkan Perdi Sambo dan Putri Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rijal dengan menebar fitnah. Itu salah. Apapun fitnahnya tidak menghilangkan perbuatan pidana. Kecuali Perdi Sambo gila benaran. Putri tiba-tiba gila benaran, Kuat Ma'ruf gila benaran, kemudian Ricky Rijal gila benaran, baru tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena gila. Tapi kalau menebar fitnah, itu justru dinilai berbelit-belit dan menambah hukuman, tidak membuat simpati hakim. Nah, kalau dia mau bebas dari hukuman, menurut saya keliru dia kalau menebar-nebar fitnah yang tidak benar. Lebih bagus dia mulai sekarang latihan gila. Dia gila, akhirnya nanti hakim akan membuat pertanggungjawaban hukum di dalam pertimbangan maupun di dalam mengadili dalam putusannya. Oh, karena Perdi Sambo dan Putri termasuk Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf tiba-tiba gila, maka orang gila tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Itu kalau mau dia bebas. Jadi ngapain menebar fitnah? Jadi kuasa hukum menilai
untuk karakter building assassination. Jadi mereka melihat karena Joshua ini terlalu sempurna, maka mereka menciptakan hoax. Sekarang kita lihat yang gila siapa, atau yang kepribadian ganda sesuai tuduhan mereka siapa. Perdi Sambo itu kan penegak hukum. Tugas dia memberantas kejahatan hukum. Tugas dia melindungi rakyat. Tetapi yang dilakukan membunuh ajudan atau membinasakan ajudan. Itu kan kepribadian ganda. Di sisi lain dia penegak hukum, di sisi lain membinasakan anak buah. Tugas polisi itu pelindung pengaman pelayan masyarakat, memberantas judi, narkoba dan kejahatan lainnya. Tetapi dia malah bermain di area judi. Kalau orang setor ke 303, dia tidak berantas. Tapi kalau tidak setor, ditangkapi. Kan begitu. Itu kan kepribadian ganda. Jadi di satu sisi dia penegak hukum memberantas kejahatan, di sisi lain dia memelihara kejahatan. Itu kepribadian ganda. Nah, kemudian yang temperamental itu adalah Perdi Sambo. Dia baru dihasut oleh supir, Kuat Ma'ruf, dihasut oleh istrinya, tanpa bertanya langsung membunuh. Kalau dia tidak temperamental, harusnya dia bertanya, panggil semua satu persatu. Ditanyain satu persatu, lihat enggak, alami tidak, kapan, di mana, apa perbuatannya, kan gitu. Kalau yakin dia ada perbuatan pidana, maka lapor ke polisi. Karena yang berhak mengusut kejahatan adalah polisi, dilaporkan dulu melalui SPKT. Seperti yang dia laporkan tanggal 8 Juli dan tanggal 9 Juli, yaitu tanggal 8 dia melaporkan Joshua melakukan percobaan pembunuhan, yaitu 338.53 kepada istrinya, dan tanggal 9 Putri membuat laporan dia diperkosa. Itu sudah betul laporan, tetapi tidak terbukti. Karena kenapa? Karena Joshua itu ada di taman. Bagaimana cara Joshua memperkosa Putri ada di kamarnya? Memang seberapa panjang alat kelamin daripada Joshua sehingga dari taman dekat pos bisa nyampe ke kamar, kan gitu loh. Kan masuk akal, emang berapa meter, kan gitu. Kan masuk akal itu. Nah, jadi karena tidak terbukti dia ada di taman sedangkan Putri Chandrawati di kamar, maka dihentikan penyidikannya. Karena tuduhan pemerkosaan kan harus harus ada masuk alat kelamin pria terhadap alat kelamin wanita. Nah, bagaimana caranya jarak 20 meter kurang lebih bisa masuk, kan begitu? Itu kan mimpi. Artinya Putri Chandrawati bermimpi atau berharap-harap dia diperkosa, tapi tidak kesampaian, kan gitu loh. Maka dia gunakan dalil itu terus. Artinya tutuplah itu, sudah di-close, sudah ada kepastian hukum dari Pidum Polri. Sudah ditutup oleh Pidum Polri juga mengenai dalil pemerkosaan maupun dalil pengancaman pembunuhan. Sekarang diciptakan lagi hoax baru, pindah ke Magelang, tapi tidak dilapor polisi. Kalau ada terjadi di Magelang, lapor polisi, biar diusut. Tapi dia tidak mau melapor, dan itu sudah kita patahkan semua. Sekarang diciptakan lagi, katanya aroma parfum Joshua mirip aroma parfumnya Putri. Habis itu diganti lagi hoaxnya, Joshua dituduh mau menembak fotonya Perdi Sambo. Diganti lagi hoaxnya, kemudian dibilang ada pacar gelap atau pacar lain. Lah, sesing ke kelab malam. Siapa yang melihat ini? Ke kelab malam. Nah, tapi buktinya ketika almarhum menjelang sakaratul maut atau menjelang kematian itu, perempuan satu-satunya yang dihubungi adalah Vera. Setiap kali dia mengalami ancaman, hampir merenggut nyawa dia, yang dihubungi Vera. Artinya Vera lah satu-satunya yang ada di hati dan pikiran daripada Joshua. Sampai dia detik-detik terakhir mau dibunuh, wanita yang selalu diajak curhat adalah Vera. Bahkan 24, saya hitung 24 atau 23 itu miss call dia kepada Vera. Jadi fitnah apa lagi ini? Jadi orang ini betul-betul layak dihukum mati karena tidak bertobat tapi menyebar fitnah. Tapi saya mengatakan fitnah tidak mengurangi hukuman. Fitnah tidak meringankan hukuman. Justru saya mendorong hakim dan jaksa tuntut hukuman mati. Jatuh hukuman mati karena ini kasihan. Buktinya dia seret orang gitu banyak. Sampai 97 orang. Itu kan kejahatan. Anggota-anggota polisi, ada yang di PTDH, ada yang di Patsus, ada yang di Emosi. Mereka itu punya anak istri loh.
Masa sih belum sadar juga dia masih terus menyebar fitnah? Nah, si Damianus ini namanya juga security atau istri rumah tangga ya. Siapa tahu dia tidak mengerti hukum. Melalui channel ini saya peringatkan, segera cabut itu. Nanti kau ke penjara, kau kasihan. Ya, saya serius loh. Jangan sampai dia nanti saya penjarakan baru menyesal. Saya diajari Sambo nanti kan gitu. Tapi yang jelas kepada Sambo, kalau memang pengacaramu itu tidak membantu kamu keluar dari jerat hukum, ganti. Saya biayai. Benar, saya serius. Saya siapkan pengacara terbaik, misalnya sekelas Hotman Paris, Otto Hasibuan, dan lain-lain, Juniper Girsang misalnya, Luhut Pangaribuan, yang dokter-dokter yang hebat-hebat, saya yang biayai. Daripada dia pakai pengacara yang sekarang kerjanya menyebar hoax. Dulu ketika saya berdebat dengan Arman Hanis di awal-awal perkara ini, dia begitu yakin pemerkosaan pelecehan itu adalah di Duren 3. Sekarang dipindah ke Magelang. Apa tidak punya malu? Saya lebih salut dan lebih hormat kepada Patra Mjen. Walaupun dia begitu gila melawan saya sampai dibilang saya ahli nujum, ahli sihir, entah ahli apa lagi itu dibilang. Tapi begitu dia sadar di prank, diwawancara juga oleh Rossi dari Kompas TV, dia langsung tutup mulut. Wah, ini di prank, ditipu, kan begitu. Itulah yang gentleman. Ketika membela dia fight betul-betul, tapi ketika dia sadar ditipu oleh kliennya, tutup mulut, mundur. Saya mau ngajak makan malam atau mengajak makan siang itu Patra Mjen itu ya. Itulah pengacara sejati. Jadi jangan mau ditipu oleh klien. Nah, kalau ini sebentar di Duren 3, nggak terbukti Duren 3, pindah ke Duren lain kan gitu, atau ke Magelang kan gitu. Ini pengacara kok. Atau bukan sih, pengacara itu kan officium nobile. Profesi terhormat gitu loh. Tapi Bang Kamarudin, apa sih yang sebenarnya ingin dibuktikan lewat pertanyaan-pertanyaan soal karakter, kebiasaan? Nggak ada. Mau apapun karakter Joshua, tidak boleh membunuh di luar perintah undang-undang. Membunuh yang dilegalkan itu adalah pakai algojo, karena sudah ada hukuman mati, diponis oleh hakim, sudah inkrah van kewis, maka diperintahkanlah 10 untuk membunuh. Itu pun kita tidak tahu yang mana yang mengandung peluru senjatanya, supaya mereka juga terselamatkan dari beban psikologis. Dia tidak yakin bahwa dia yang membunuh. Yang jelas dia disasarkan tembak, tapi dari 10 senjata ini hanya 1 yang berisi peluru, kan gitu. Itu yang dilegalkan. Ada putusan pengadilan. Loh, ini mau dibilang itu apa kek, seperti apa Joshua, emang layak dibunuh? Gitu loh. Tidak layak. Tidak ada hak dia, tidak ada wewenang. Jadi itu makanya saya bilang, pria kalau menjilatin bibirnya atau menggigit bibir itu bahaya. Karena perilakunya itu separuh wanita, separuh pria. Kalau suka menggigit bibir gitu loh, bahaya loh. Tapi karakter korban ini apakah akan mempengaruhi hakim? Enggak ada. Ya? Yang jelas kan pembunuhan kan dibagi 3 fase. Fase pra pembunuhan, Ya. fase pada saat pembunuhan, fase pasca pembunuhan. Semua sudah sempurna terbukti kok. Pra pembunuhan ada perbuatan di Magelang. Putri diduga birahi, menggoda Joshua, pengen dimanja-manja, pengen dibopong. Tapi ketika datang Barada Richard Eliezer mau ikut membopong, dia tidak mau, dia maunya dibopong oleh Joshua, kan begitu. Joshua kan karena dia hormat, patuh kepada ajaran orang tua, dia tidak mau membopong sendirian. Maka diajak temannya Richard, ayo kita angkat ke atas kalau memang dia sakit, kan gitu. Tapi karena dia tidak menyukai Barada Richard Eliezer, nggak jadi, bisa jalan sendiri. Nah, nyata di pengadilan dia sehat terus. Dia minta dibopong itu tanggal 4, tanggal 5 dia jalan-jalan ke mall, berarti sehat. Jadi Putri ini seperti lagu pengen jadi manja, yang gitu, yang ada lagu-lagu itu loh. Jadi dia itu pengen dimanja-manja gitu loh. Dan itulah makanya Ferdy Sambo menaruh pria-pria kuat, udah gagah perkasa mengelilingi Putri. Apa maksud Ferdy Sambo membuat istrinya dikepung oleh pria-pria tangguh dan perkasa dan masih muda-muda dan kekar-kekar gitu loh. Ini otaknya si Ferdy Sambo harus diperiksa. Dan apa maksud dia istrinya ditinggal di Saguling, dia pergi ke Jalan Bangka dengan Daden? Hubungan apa Daden dengan Ferdy Sambo sehingga ini berduaan terus? Ini harus diperiksa loh. Ini yang perlu diperiksa. Jangan membuat fitnah, berkelahi atau berantam mulut. Ferdy Sambo di Magelang ketika merayakan ulang tahun ke-22, dia langsung pergi dengan Daden.
meninggalkan istrinya. Dan Daden ini adalah orang yang dianggap skuad lama yang diduga menghasut sejak tanggal 19 Juni, 21 Juni sampai dengan 7 Juli itu. Dialah yang mempengaruhi otak Perdi Sambo. Ini harus diperiksa loh. Dan Daden ini bersama Romer adalah orang yang menjaga rumah ketika pembunuhan itu. Menjaga di luar. Ketika Reja datang, dia menggeledah Reja, menghalang Reja masuk ke rumah itu, dan mengarahkan pergi ke Propos. Sehingga dia 4 jam menunggu di Propos itu, tidak ada karo Propos datang. Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Andai kata Reja tidak dihalangi oleh Daden, mungkin dia belum dibunuh si Janusnya, si Joshuanya. Atau mungkin baru mulai disiksa. Atau mungkin sudah dibunuh tapi tidak perlu selama ini mengungkapkan gitu. Tapi bisa juga positif. Andaikan misalnya Reja masuk juga lagi pas pembunuhan ini, jangan-jangan Reja pun ikut dibunuh, kan begitu. Kira-kira begitu pandangannya. Jadi tidak ada gunanya mereka menyebar fitnah, itu hanya mempersulit posisi mereka. Dan saya lihat mereka itu ketika diperiksa semua berbohong. Mereka lah yang pantas dicurigai. Tidak ada ceritanya asisten rumah tangga pergi ke night club. Namanya asisten rumah tangga bagian security. Ya tugas dia menjaga rumah, bukan ke night club. Gitu loh. Jadi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi mereka mencoba membuat karakter building assassination atau pembunuhan karakter almarhum, tapi itu perbuatan sia-sia. Itu karena otaknya adalah Arman Haris. Kalau saya jadi pengacaranya, bukan begitu cara membela. Kalau saya membela kalian, kamu lakukan enggak? Kalau kamu lakukan, minta maaf. Sadari perbuatanmu, minta maaf. Minta maaf kepada Tuhan, minta maaf kepada korban atau keluarganya. Minta maaf kepada sesamamu. Minta maaf kepada pemerintah, aparatur, dan yang lainnya. Minta maaf kepada media. Supaya orang simpati kepada kamu. Makanya saya pernah membela terdakwa koruptor. Itu pemecah rekor loh. Saya membela koruptor di KPK karena diminta tolong KPK. KPK menangkap tersangka namanya Dedi Suarsono. Bukan nanti di Google. Ya, itu klien saya. Saya suruh dia berterus terang. Akhirnya disebut dia whistleblower. Kemudian dihukum dia sangat ringan. Saya ajukan banding turun setahun. Dari 3 menjadi 2. Maka langsung bebas. Karena saya suruh menyadari bahwa itu salah gitu loh. Jadi cara membela klien itu bukan memfitnah, tapi mengajarkan hukum yang benar supaya ada kesadaran hukum itu yang benar. Gitu loh.